ini? Gila bener kau? Mau apa sih sebenarnya? Tang King, jangan asal tuduh. Salah sendiri, jangan salahkan aku. Ih, jangan keterlaluan. Pegang perut kenapa? Kau kira begitu? Tidur di ranjang yang sama dengan Kak Tianki bisa hamil. Suamiku kau panggil mesra. Tak tahu malu. King, cara bicaramu. Nona Yi adalah VIP terhormat kami. Tidak seperti orang rendahan sepertimu. Kau berani lancang? Gaji bulan ini dipotong. Silakan masuk, silakan masuk. Ada permintaan khusus untuk belanja kali ini. Grup leasing kami selalu memenuhi semua permintaan VIP seperti Anda. Kalau begitu, hari ini aku mau dia melayani. Itu kehormatan baginya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan Nyonya Muda keluarga Chen. Butuh bantuan saya. Nyonya Muda Chen apaan? Dikabarkan dulu memaksa menikahi putra Chen. Pasti pakai akal licik. Masa keluarga Chen mau sama dia? Sudah berapa lama menikah? Kok belum punya anak sama sekali? Ini pasti karena kamu. Atau karena Tuan Muda Chen? Jangan hina orang. Aku dan Tian Qi karena cinta. Berani dorong aku. Aku sudah muak sama kamu. Dia bukan orang sembarangan. Nona Po, Gila benar. Figuran dari mana? Bilang Nona. bawa pergi dua wanita kurang ajar ini. Kalian takkan punya tempat lagi di Rongcheng. Maafkan saya, Nona. Aku terlambat. Tang Kerongcheng proyek baru. Kepala keluarga titip pesan untuk menengokmu. Ayah tega tinggalkan dan tak peduli padaku selama 3 tahun. Dipaksa jadi salah sampai segitunya. Direndahkan Chen, Tian Qi malu. Masih tanya kabarku. Kepala keluarga tetap sayang. Aku bawa token keluarga Tang Haicheng dan kartu hitam tanpa batas ini. Jika proyek ini sukses, kamu bisa warisi seluruh aset keluarga Tang. Aku pasti buktikan pada ayah bahwa pilihanku benar. Sekarang ada ini. Chen tak bisa pisahkan kami. Tang King sudah tidak ingin kerja lagi. Berani-beraninya masuk kantor direktur. Lihat baik-baik ini apa? Anjing. Pergi, jauhi aku. Nona Tang adalah tamu VIP. Jangan sampai lalai. Nona Tang, ini token Tang Haicheng. Simpan baik-baik. Li Xiang pesan untuk keluarga Chen, biaya ditanggung. Tagih ke kartu ini. Baik. Kartu ini cuma ada 5 di dunia. Serahkan saja pada saya. Jangan khawatir, Nona Tang. Tian Qi, aku ingin bicara sesuatu. Fibu, kami sedang bahas hal penting. Pergi ke tepi. Ayah, ibu, aku mau pakai gaun desainer terbaru untuk pesta. Ngapain berdandan, Nora? Aku yang perlu tampil sempurna di depan pebisnis. Manfaatkan kesempatan ini untuk perluas jaringan bisnis Chen Group. Aku juga harus cari suami kaya. Kalian tahu nggak sih soal perjodohan bisnis? Tidak seperti kamu yang pilih orang tak berguna. Cuma pakai seragam. Norak dan jelek. Salam, saya Ye Sheng, Direktur Mal Li Xiang. Nona Tang memesan seluruh mal untuk warga Anda besok. Nikmati layanan VIP eksklusif kami. Ayah, kenapa wajahmu begitu? Pak Ye dari Malaysia. Nona Tang mengundang kita semua. Besok sewa mal.
berbelanja. Ayah, Li Sheng itu. Beneran? Pak Ye sendiri yang telepon, tidak mungkin bohong. Nona Tang siapa? Tentu saja Tang Yi. Yi selalu suka Tian Qi dari keluargaku. Sayangnya. Mubu, maksudmu apa sebenarnya? Ada urusan denganmu? Aduh, Nat, teleponlah untuk berterima kasih. Yi sayang, ini Bibi Chen. Makasih sudah sewa Li Sheng dan ajak kami belanja. Sangat perhatian. Bibi, maksud Bibi. Bibi tahu berbuat baik tanpa pamrih. Tapi Direktur Ye sendiri yang menelepon dan bilang, diatur dengan cermat oleh Nona Tang, pasti kamu kan? Jangan merendah. Sewa penuh di Li Sheng tidak murah loh. Aku tidak mau jadi bodoh. Apa Direktur Ye ingin dekat dengan keluarga Tang? Pastinya begitu. Bibi, aku sedang memikirkan Kak Tian Qi juga harus bersiap. Ya sudah sekalian saja. Besok harus datang bersama ya. Baik, Bibi. Halo, Ayah. Tadi Bapak Uang menelponku. Dia bilang senang denganmu. Tanya kapan ketemu lagi? Ayah, tenang saja. Aku akan carikan ayah calon suami yang ideal. Tianpi, Aku mau bicara. Mau ngomong apa lagi? Malam ini kau tak boleh tidur di kamar. Tidur saja di ruang baca. Bukan maksudku ini. Aku tahu. Bertahun-tahun aku jadi aib bagimu. Besok kalau kau tidak muncul, syukurlah. Muak melihatmu berlutut melayani orang. Benar-benar memalukan. Tianpi, besok pasti akan kau lihat versi baruku. Ini baju mahal, cuma 50.000 rupiah mau usir aku. Aku kayak orang lemah aja. Maafin aku sungguh tak punya uang. Tanpa uang, berlutut minta maaf. Aku yang bayar untuknya. Baju ini lagi di laundry. Paling nggak 150.000 rupiah. Maafkan jika bisa. Nona, uang ini bagaimana harus kukembalikan? maaf, hari ini tempat ini dipesan Nona Tang. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Nona Tang memesan tempat ini khusus untuk kami. Jangan tidak tahu diri. Maaf, saya hanya melayani Nona Tang. Ada apa? Nona Tang, tolong tunjukkan kartu hitam. Iya, Kak Ii, tunjukkan kartu hitam eksklusifmu. Jangan biarkan satpam ini meremehkan kita. Aku tak bawa kartu hitam hari ini. Tidak bawa atau memang tidak punya? Sudah kubilang jangan datang hari ini. Undangan untuk keluarga Chen. Kamu bukan dari mereka. Tianqi, tempat ini pesananku. Apakah kau tidak waras? Kamu hanya seorang sales. Modal apa buat sewa sini? Lihat, aku punya kartu hitam. Kartu hitammu palsu? Bohong siapa? Kamu juga tidak paham situasi. Lebih baik panggil bos Ye langsung. Bos Ye sibuk. Karena mereka semua marga Tang. Biarkan masuk. Salah-salah, aku tidak berani menyinggung. Kalau begitu, silakan masuk. Mulai aja dulu. Aku antar kamu pilih baju. Semua di sini disiapkan Nona Tang dengan teliti. Astaga, ini model baru minggu lalu. Li Sheng sudah punya, pantas disebut mall terbaik di kota Rong. Semua di sini disiapkan Nona Tang dengan teliti. Aku pergi dulu, silakan jalan-jalan. Kakak Yi, kamu memang hebat.
Tidak sepertimu. Andai kamu kakak iparku. Yang penting kalian bahagia. Usaha sebesar apapun akan terbayar. Tang Yi, kamu benar-benar tak tahu malu. Berani sekali mengklaim ini karyamu. Berhenti! Tidak punya sopan santun. Kalau bukan Yi yang siapkan, apa kamu yang siapkan? Lihat penampilan kumumu ini. Sudah menikahi Tianqi bertahun-tahun. Apa kontribusimu? Siapa yang percaya? Aduh, sakit sekali. Cepat lihat, sudah memerahkan. Tang King, dasar wanita kasar. Berani memukul orang. Tang Yi, lepaskan suamiku. Lepaskan! Sudah, Tangking, keluar kalau mau ribut. Berhenti! Keluar kalau mau ribut. Tianqi, kau berani menindasku demi perempuan itu. Ini bukan penindasan. Tang King, sebagai menantu keluarga Chen, kelakuanmu memalukan. Sudah saatnya dihukum keluarga. Hentikan! Istriku, aku yang akan mengajarnya. Sudah kukatakan jangan datang hari ini. Tangking, kau sangat mengecewakanku. Kalian benar-benar berani sekali. Berani bersikap kasar pada nona kami. Pria liar macam apa ini? Tang King, jangan-jangan ini pacar gelapmu. Jangan lancang. Tuan ini, Anda terlihat familiar. Boleh tahu, Saya Zeng, manajer keluarga Tang. Pengurus Tang. Aku nggak kenal kamu. Kau anggota Tang apa? Aku Tang dari Haicheng. Tang Haicheng. Kau maksud putri keluarga Tang dari Haicheng? Sudah. Memalukan banget. Tang King, minta maaf pada Yi dengan berlutut. Atau pergi. Ya, pergi sekarang. Tianqi, kau pun mau usir aku. Kalian akan menyesal. Nona Tang, saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Usir semua dari sana. Usir semua orang ini. Pergi dari Lisheng sekarang. Kau berhak apa usir kami? Kalian tahu kami diundang langsung oleh Direktur Ye? Ini perintah Direktur Ye. Pergi. Pertwee, Keluarga Ye berani melawan di Kota Rong. kamu saja. Satpam, usir mereka. Ya, pergilah. Sialan. Mobil apa ini sih? Tang King, katanya sudah pergi. Kok masih di sini? Jangan khawatir. Saya ambil semua sepatu ini. Berapa? 288.888. Baik. Ini sepatu edisi terbatas. Harganya mahal. Hati-hati. Hati-hati, baik. Kakak, kok dia bisa beli barang-barang mahal? Jangan-jangan uang keluarga Chen? Tianqi, nanti kamu selidiki dengan teliti. Kak, jangan marah. Aku antar pulang dulu ya. Si asisten. Kami mau jalan lagi. Pulang nanti. Biarkan Yi mengantarmu pulang dulu. Kalau begitu, Nona Yi mau menemaniku pulang. Halo, cukup panggil Yi saja. Bagaimana? Episode 14. Semoga bisa bertemu gadis baik itu. Nona muda.
Hadiah untuk Tuan Chen yang Nona pesan. Sudah saya siapkan. Bernilai juta. Hah, Tian Qi pasti senang. Tuan Tang Jeng, bungkus hadiah dengan undangan jamuan keluarga Tang. Nanti akan saya antar ke Tian Qi. Baik, Nona. Tapi, maaf bicara jujur, Nona. Tuan Chen, dia terlalu jauh dengan Nona. Bagaimanapun, aku tak akan salahkan dia. Utang budi harus dibayar seumur hidup. Tinggal 3 hari lagi. Target bulan ini masih kurang. Tak dapat komisi tanpa target. Tetap. Siapa? Tenang. Kakak Liu, kenapa datang? Belum waktunya bayar sewa. Rumah ini tak bisa disewakan digusur. Cepat cari rumah baru. Kak Tianki, aku pergi dulu. Kamu rela lepas aku. Tianti, aku pulang. Kubawakan hadiah untukmu, Tianki. Suami istri. Makan daging yuk. Tianki, kamu di dalam. Tianki, buka pintu. Tianki, buka pintu. Dia tidak dengar. Kamu ini kenapa sih? Siapa di dalam? Tang Hi. Lepaskan. Lepaskan. Kamu merasa bersalah, Tian Qi? Kenapa kami harus takut? Kenapa kami harus takut? Kalian berdua ngapain di sana? Lalu kita bisa apa lagi? Tentu saja membahas pekerjaan. Tian Qi, jawab! Sekarang takut bicara. Kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu sangat baik, bahkan pernah menyelamatkanku. Sekarang kok... Tunggu dulu. Aku pernah menolongmu. Jangan bikin cerita semacam masa kecil bersama. Apa katamu? Katamu tak pernah bantu, aku kan dulu suka main. Baiklah, baiklah. Apalagi? Dari kecil ibuku larang aku main di pantai. Berikan. Lagi pula aku selalu ada pengawal, bukan tugasku menyelamatkan. Kak Tianki, jangan dijelaskan. Dia kan orang sakit jiwa. Tang Hui, apa katamu? Kau kira aku takut padamu? Tang King, kamu gila? Siapa kau sebenarnya? Apa yang kamu ributkan? Cinta saja. Siapa kau sangka diri? Apa yang kau buat dengan bising itu? Tante, tolong belalah aku. Kakak Tianki dan aku sedang bincang kerja. Dia malah hina aku. Aku beritahu kau, jika nama baikku rusak, keluarga Tang tak akan biarkan begitu saja. Dasar kurang ajar, berani rusak keluarga Chen. Kak, wanita macam ini tak layak. Cepatlah bercerai. Cerai. Hah? Masa mudaku terbuang percuma. Chen Tianqi. Aku mau cerai. Aku takkan melupakan ini. Ku buat keluarga Chen musnah di Rongcheng. Pak Jeng, tolong selidiki latar belakang keluarga Chen di Rongcheng dan adakah anggota lain, anak lelaki seusiaku. Baik.
Benar. Walau sudah berpisah, tapi kami lama bersama. Tak sedih itu bohong. Nona ini minum sendirian? Ada apa? Minum sendirian. Wajahmu memang buruk. Ogah ngobrol. Nona cantik, kita bertemu karena takdir. Saya hormati Anda. Minum ini hilang semua masalah. Hilang masalah. Karena ucapmu, semua masalah hilang. Aku temani kamu. Bersulan. Maaf. Tak nampak. Wajahmu kok sangat familiar. Apa kita pernah bertemu? Anda terlalu mabuk. Nona besar, sudah sadar. Minum supernatural ini pusing akan hilang. Bagaimana aku pulang semalam? Sama sekali tidak ingat. Anda diantar pulang oleh pelayan bar. Saya dah ucap terima kasih. Syukurlah. Oh ya, betul. Investigasiku sudah selesai. Sudah ditemukan. Chen Tianqi ternyata punya saudara tiri bernama Chen Tianluo, bekerja di Darknet Bar. Anak luar nikah Chen. Sebenarnya ada rahasia lainnya. Kurang ajar. Aku akan verifikasi langsung di Darknet Bar malam ini. Pastikan apakah dia targetku. Apa? Chen Qi, apa dah jadi? Ibu kau. Ibu akan segera jadi nenek. Tunggu. Syukurlah, leluhur memberkati. Keluarga Chen akhirnya punya penerus. Tapi, Buat apa ragu, Dang? Kalau kakak Iyi hamil dengan anakmu, dia pasti mau nikah. Aset keluarga Tang otomatis jadi hakmu. Tepat sekali. Nah, syukurlah Tang King dah pergi. Kalau tak bila lagi, aku nak dapat cucu. Sekarang baru ideal. Sekarang baru ideal. Setelah pernikahan aliansi, semua proyek Tang di Rongcheng kita kuasai. Ibu memang jenius. Pastinya. Lihatlah cara ibumu. Tempatnya nyaman. Silakan masuk. Apakah ada pelayan di sini bernama Chen Tianho? Tianho. Pertanyaan menarik sekali. Malam ini ikut kakak. Target penjualanmu bulan ini. Kakak tanggung. Kak Li. Makasih dukungannya, Kak Li. Tianho. Jangan tak tahu diri. Kak Li, ada tamu VIP yang meminta khusus Tian Nuo. Dia orang favorit, aku bawa dia dulu. Bikin kesal. Sudah pergi saja. Bro, makasih bantu tadi. Santai saja. Katanya yang cari kamu orang penting, cepat masuk. Di sini, iya. Kamu tipu aku. Kamu melaporkanku. Nggak ada pilihan. Salahkan bintang utama kita yang arogan. Gampang menyinggung. Kamu bilang, kalau wajahmu aku coreng, mau tarik pelanggan pakai apa nanti? Kamu mau apa?
Ini kenapa? Apa kabar malam gelap tidak menghormati keluarga Tang? Salah sangka, Nona Tang. Sudah kami suruh cari Chen Tiannuo. Kita tunggu dulu. Jangan berbelit. Chen Tiannuo dikurung dan dipukuli. Bawa aku ke sana. Ayo. Chen Tiannuo, siapa? Wah, kau memang. Sponsormu datang selamatkan kau. Tidak sabar. Dasar perempuan. Kau tidak apa? Kok kau? Pergi. Maaf. Kita pernah bertemu. Wajahmu sangat familiar. Jadi saat itu aku mabuk. Kamu yang antar aku pulang. Mas gantengku. Nona besar. Ada beberapa temuan di sini. Perlu kusampaikan. Episode 25. Kepalamu terbentur, mengalami gegar otak ringan, akan pusing. Terima kasih. Aku mau tanya, biaya berobat di sini kira-kira berapa? Ini kamar VIP 100.000 per hari. Mana bisa membayar ini? Aku harus cepat kerja lagi. Biaya berobat harus lunas. Istirahat saja, tekan bel kalau butuh. Chen Tiannuo, kamu di mana? Apa? Jalan gak lihat. Maafkan saya. Jalan gak pakai mata. Maafkan aku. Chen Tiannuo, kok bisa kamu di sini? HP rusak tetap dipakai. Kamu bilang, udah bisa berobat di rumah sakit bagus. Tapi tak mampu beli HP. Menggir dong. Sana berlutut. Coba menggonggong 2 kali. Kelas berapa? Chen Tianqi. Jangan keterlaluan. Untung kau sudah tahu sifat aslinya. Kamu bilang ini belum sebulan, dia malah sudah cari pacar baru. Tang King, kita masih suami istri. Kau sudah selingkuh dengan pria brengsek. Kau masih punya malu. Malu. Kau pikir orang sepertimu paham malu? Dasar pikiran kotor, mengira semua orang sama sepertimu. Aku cuma balas budi penyelamatku. Penyelamat. Pantas orang miskin ini bisa berobat di RS mewah. Ternyata kau yang bayar. Dapat uang dari mana? Bukan urusanmu. Jangan-jangan uang keluarga Chen kau pakai untuk pria brengsek ini. Jaga bicaramu. Atau kalian kusuruh satpam usir. Yo, benar-benar sombong. Apa mungkin rumah sakit ini milikmu? Perlu bantuannya? Mereka berdua ribut di sini. Ganggu istirahat pasien. Bawa mereka keluar. Silakan pergi. Jangan mendekat, bisa tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Tidak usah, kami pergi sendiri. Dila. Terima kasih. Ayo bicara. Benar juga. Kenapa satpam itu begitu patuh pada Tang King? Jangan-jangan itu benar Kak Tianqi. Kamu overthinking. Bagaimanapun, mereka pasien yang datang berobat.
Mana mungkin putri keluarga Tang jadi pelayan? Kau juga benar. Aku antar kamu pulang dulu. Besok hasil tes keluar. Ayo. Aku Tangking. Boleh panggil Tiano? Tentu saja, Nona Tang. Sebenarnya, kamu tak perlu berterima kasih pada aku menolongmu karena kau terlihat tidak aman. Kau tak sadar, bar itu tempat berbahaya. Banyak orang mencurigakan. Harus tetap waspada, kalau tidak, bisa dimanipulasi. Tapi, terima kasih ya. Nona Tang, kau menghampiriku. Pasti bukan kebetulan. Kau menghampiriku. Pasti bukan kebetulan. Benar. Kita punya musuh sama, keluarga Chen. Kau tak mau ibumu jadi selingkuhan, aku pun. Aku tak rela lepaskan pria brengsek itu. Mari kita bergabung. Aku ingin buktikan untuk ibuku. Aku tak punya uang atau pengaruh. Masih banyak utang biaya pengobatan ibuku. Jadi aku harus cepat kembali kerja di Darknet. Daphne, kamu tak bisa kembali. Karena sudah kusuruh tutup selamanya. Apa? Kau tutupkan Dark Knight. Kalian orang kaya. Tak suka langsung main tindak. Kami yang kehilangan mata pencaharian. Maafkan aku. Aku tak pikir panjang. Cuma lihat kau diperlakukan buruk. Pengin balas dendam. Nona Tang, Anda. Benarkah bisa? Bantu buktikan untuk ibuku. Aku bisa. Jadi, mau bekerja sama denganku. Tanghi ini. Ternyata ada udang di balik batu. Biar dia masuk keluarga Tang. Aku akan bantu dia. Besok kirim undangan pesta Tang ke keluarga Ye. Fadi. Halo. Selidiki apa tujuan mereka ke rumah sakit hari ini. Jangan dekat-dekat, awas kau tanggung akibatnya. Tidak perlu. Kami bisa sendiri. Hasil tes keluar, Bu. Ibu dapat cucu. Benarkah? Kutunggu bertahun-tahun. Keluarga Chen akhirnya punya keturunan. Anakku jago. Kakak, rebut kesempatan ini. Nikahi dia. Harta Tang jadi milik kita. Betul. Tianqi segera urus perceraian dengan Tangking. Kau selalu terus menunda. Kalau hamil, reputasi kedua keluarga. Tidak. Undangan. Memang ada undangan. Benarkah? Iye, kau luar biasa. Atau apa? Iye bilang, keluarga Tang akan umumkan mitra proyek di acara ini. Pantasan, pasti kakak ipar yang kasih undangan ini. Dia pasti memberi sinyal, ini kesempatan keluarga Chen tampil publik. Tian Qi. Cepat atur janji dengan Tangking. Selesaikan perceraian itu, dengar. Jangan lagi kau lemah hati, bawa paksa jika perlu. Tangking. Tebak, kemarin aku lihat dia bersama siapa di rumah sakit. Siapa? Chen Tianu. Ibu dia. Tianpi, kalian kan bersaudara. Jangan begitu, Tianluo. Tian si benar. Dia memang. Jangan ngamuk. Kalau kasihan, ikut saja dia. Aku tidak mendukungmu kali ini. Dulu kau yang bersalah ke ibu. Kalau bukan karena keluarga Wang. Sudah, jangan bahas ini lagi. Buruan urus perceraian. Roro, ini info valid. Kakakku pelayan keluarga Tang. Gimana menurutmu? Roro, kau memang hebat. Buruan kirim informasi bahwa besok kamu akan bercerai. Selamat ya. Terima kasih. Bebas. Lagi apa? Santai, sudah beres. Syukur kau tahu diri dan berhenti ganggu Tianqi. Aku sama sekali tak tertarik lagi padanya. Silakan ambil. Tangking, jangan sok jago. Mulai sekarang, Tianqi milikku. Tangking,
Jangan cemburu. Cemburu apa? Aku bahkan merasa mual. Semoga kalian selalu bahagia. Akan kulihat bagaimana nasibmu menikahi anak orang kaya. Feby, ibuku bilang, setelah pulang, kita hitung hari baik dan segera menikah. Baik. Aku ikut keputusanmu, Tianqi. Mulai sekarang kita satu keluarga. Proyek keluarga Tang di Rongcheng harus jadi milik keluarga Chen. Tenanglah, Tianfi. Setelah nikah, milikku jadi milikmu. Oke. Ini asrama perusahaan. Meski kecil, fasilitas lengkap dan ada dapur. Maafkan sementara ini saja. Terima kasih, Nona Tang. Aku sedang khawatir cari tempat tinggal. Jangan panggil aku Nona Tang. Bukankah kita sekutu? Panggil nama saja. Baiklah. Terima kasih, King Tang. Malam ini istirahatlah dulu. Wah, sudah waktu makan. Aku traktir makan yuk. Jangan dulu, besok aku yang traktir. Hari ini istirahat saja. Baiklah, besok aku yang pilih tempat. Aku tahu ada restoran lezat di dekat sini. Aku akan ajakmu besok. Oke. Pulang dan istirahatlah cepat. Nah, siluetnya mirip Tianluo. Siang Tianluo. Tianluo. Benar-benar kau. Ayah terus mencarimu selama ini. Tak ada kabar. Tianqi bilang lihat kau dengan Tang King. Ternyata benar. Kita tak begitu akrab. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Tianluo. Dulu ayah bersalah padamu. Tapi akan kuberi ganti rugi. Kau bersalah padaku. Kau bersalah pada ibu. Kau tahu dia istri sahmu. Kau tinggalkan demi uang. Difitnah selingkuhan. Kau biarkan dia mati penuh penyesalan. Anakku. Waktu itu ayah terpaksa. Kini ibumu sudah tiada, pulanglah dengan ayah. Kamulah pewaris sah keluarga Chen. Aku tak mau. Nep, lihat. Tanggal ini kelihatannya bagus. Ayo tetapkan tunangan. Sebulan lagi langsung nikah. Nanti perut Yi membesar. Jadi tidak pantas. Ibu dan kakak asal pilih tanggal. Lebih baik bicara dengan Yi. Umumkan di pesta keluarga Tang. Bukankah lebih baik? Ini ide yang bagus. Besok pergilah ke kantor Tang di Chengrong untuk menemui Yi dan bahas rencana pertunangan ini. Boleh. Besok akan kubawa proposalnya. Proyek ini toh memang untuk keluarga Chen. Lebih baik tanda tangan kontrak sekarang. Anak itu benar. Pak Chen, kenapa pulang larut? Dari mana? Agak kurang enak. Kau tidur dulu. Lai, segera periksa itu. Kegiatan diam-diam Pak Chen. Tuan. Janji. Janji apa? Kau tahu aku siapa? Siapa kau? Aku adalah pacar Nona Tang dari keluarga Tang. Pergi sana. Kamu gila. Nona Tang saat ini masih lajang. Kenapa dia bisa masuk? Jaga omonganmu. Aku kerja di sini, pasti boleh masuk. Nyonya, Pak Chen kontak rahasia Chen Tiano. Baiklah. Orang tua brengsek ini. Berani diam-diam. Diam-diam cari si tanda bintang-tanda bintang. Tolong terus pantau. Lalu, cari beberapa preman. Mo. Ji sama sekali tak mau ketemu. Kok dia tega? Kamu bahkan sampai bercerai demi dia. Lalu, tadi ketemu Chen Tianluo di perusahaan Tang. Aku curiga. Dia berusaha mendekati Yi. Si brengsek kecil ini.
terus mengacaukan keluarga kita. Soal ini, aku akan urus dia. Kau juga. Buat Yi merasa nyaman. Selama ini, kami lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Kau juga balaslah. Paman baik-baik saja. Paman, di mana rumahmu? Mau kuantar? Pulanglah, ayo. Telur itik. Hati-hati. Kau baik-baik saja. Apa maumu? Lepaskan kami. Berapapun yang kalian mau, kami beri. Pekerjaan ini reputasi yang utama. Menyalahkan. Salahkan. Orang tak mabuk cepat. Tenang, kau aman bersamaku. Siapa kalian? Balas dendam. Kau salah pilih musuh. Mohon maaf, Nona. Kami terlambat. Sekretarisku tak bisa dihubungi. Nona, gawat. Preman yang kau carikan itu belum hilang masalah. Tuan Tiano malah. Happy Tuifang. Hah? Apa katamu? Lao Chen, kenapa denganmu? Wanita berhati jahat sepertimu. Tiano juga anak kandungku sendiri. Apa maksudmu? Sekarang kau terang-terangan bila perampas harta itu? Kau sakiti Tiano, berani tuduh aku. Kalau sesuatu terjadi pada Tiano, kau takkan selamat. Gesa. Makan. Perawat. Dia benar tidak dirawat? Lukanya ringan, rawat baik dan jangan kena air. Tiano, maafkan aku. Aku tak sangka wanita jahat itu berani menyakitimu. Sudah, tak perlu alasan. Tak bisakah kita bicara baik-baik? Kasih ayah kesempatan. Tianuo, bicara baik-baik saja. Masalah selesaikan dengan bicara. Kalau begitu. Aku baik. Sebentar lagi supir menjemputku. Baiklah. Jika tetap ingin jelaskan perilaku itu, kurasa tak perlu. Sudah berkali-kali kualami ini. Reno, maksudmu apa? Kau pikir kau menikahi wanita seperti apa? Istri sempurna. Bagaimana bisa kau maafkan aku? Bantu ibuku. Masukkan namanya sebagai istri sah di silsilah keluarga Chen. Pikirkan dulu baru temui aku. Tak perlu repot-repot bawa bubur kemari. Pak Jeng akan atur semuanya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Lagi pula, kali ini aku. Ayo, makan buburnya. Baik. Berdini. Kakak kecil waktu itu ternyata begitu naif. Sayang tak ku kenali sejak dulu. Ayah, kau berani marahi ibu hanya demi dia. Demi dia, kau tinggalkan aku dan adikmu. Ayah, kau salah lakukan ini. Jangan ikut campur. Tinggal dengan dia saja. Benarkah? Baik.
Iyi ajak kita pergi pilih gaun bersama akhir pekan ini. Aku juga ikut. Silakan kalau mau. Jangan biarkan kakak ipar bayar. Dengar. Tianki, soal gaun Hidi kali ini, kau yang beli, jangan sampai keluarga Tang meremehkan kita. Ayah, kakak akan menikah dengan Yi. Keluarga besar sangat jaga gengsi. Kalau ayah tetap akui Chen Tiannuo sekarang, bisa ganggu pernikahan dengan keluarga Tang. Anda sampai tidak mau cucu sendiri. Baik, nanti setelah pesta. Nanti. Apa? Halo, bagaimana progresnya? Nona besar, sudah aku atur dengan Tang Yi. Besok pilih gaun bersama. Sambil perkenalkan Jiang Ye. Sesuai rencana saja. Iya, putri kepala rumah Tang Haicheng juga datang hari ini, ya. Iya, aku dan Churro memang sangat akrab. Ada. Glory Battle. Ini putra tertua keluarga Chen. Benar, perkenankan saya. Yang ini adalah Chen Tianqi dan yang ini adalah adiknya, Chen Meng. Ini yang di sebelahmu. Putra keluarga Jiang Haicheng, Jiang Ye. Tuan Jiang, saya Chen Meng. Selamat datang di Rongcheng. Maaf, saya kurang mengenal tempat ini. Pertemuan ini diatur. Mohon dimaafkan. Jangan sungkan, teman Roro adalah teman saya. Jangan berdiri di sini. Ayo masuk. Silakan. Benar kan? Kamu kelihatan bingung memilih. Ada hal lain lagi kah? Sekutuku yang hebat. Ikuti rencanaku nanti. Si Kai, pilih apa saja yang kamu mau. Aku traktir. Tuan Chen memang royal. Ih, pilih sekarang. Yang itu kelihatan bagus. Midnight Rose. Karya terbaik dari Paris. Aku ambil yang ini saja. Langsung minta. Kau perampok ya? Tang King yang coba dulu, tak lihat. Dasar hantu. Ada-ada saja kau. Aku tetap ingin yang ini, Kak Tianqi. Baik. Beli yang ini. Nggak boleh. Aku yang ambil. Bungkus. Tang King, jangan pura-pura kaya di sini. Dulu hanya seorang penjual toko, mana mampu beli gaun ini. Hah. Emang berapa harganya? 800 juta. 8 juta? Kak Tianqi, tolong belikan untukku. Menurutku gaun ini memang tidak terlalu bagus. Cari yang lain aja. Yuk. Gak mampu ya udah. Sok gaya apa? Tahu. Ih, gaun ini sangat cocok untukmu. Kalau kurang, Jiang Sao siap membantu. Kebahagiaan tak ternilai. Ini kartunya, bayar saja. Jiang Sao. Terima kasih, tapi Kami tak bisa beli gaun ini. Lihat wajahmu senang, tadi kau sengaja memancing mereka beli gaun haute couture itu. Aku bantu Yi lihat sifat asli mereka. Chen Tianqi anak orang kaya, tapi ibunya yang memegang kendali keuangan keluarga. Jadi begitu, bukan hasil usahamu. Tak bisa diandalkan. Meski hidupku sulit selama ini, tapi hatiku merasa tenang. Tianluo, kau pasti sukses. Aku yakin. Pasti akan makin baik. Anakku, ada apa ini? Hari ini aku sangat malu. Jangan selalu memblokir kartuku. Aku bawa Yi beli baju, uangnya kurang. Baju apa ini? 5 juta masih kurang. Ini haute couture Paris. Murah apa? 8 juta untuk satu. 8 juta untuk satu gaun. Ibu, itu Tang Yi. Dia bukan Tang King. Dia putri orang kaya. Bisa disamakan. Uang untuk beli baju hari ini masih harus dipinjam. Harus dibayar. Fa.
Tuan Jiang yang telah membayar untuk kita. Jiang Ye dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Nah, gagal. Keluarga Jiang di Haicheng, keluarga terpandang. Jiang Ye juga tampan dan berwibawa. Adik suka padanya. Kalau bisa menikah ke keluarga Jiang, itu akan sangat membantu keluarga Chen. Tak kusangka, Chen Tianqi bahkan tak bisa keluarkan 8 juta. Memalukan. Katanya keluarga terpandang di Rongcheng. Sebenarnya bukan tidak bisa dikeluarkan, tapi uangnya semua ada di calon mertuamu itu. Calon mertuamu itu bukan orang muda dan Chen Tianqi cuma anak mama tak berguna. Yi, kau harus berhati-hati. Juro, kau memang perhatian. Wah, hari ini berkat Young Master Jiang, aku belum berterima kasih. Gampang, aku kasih nomor WA-nya. Kau hubungi saja. Baiklah, terima kasih. Tanpa Young Master Jiang, aku sudah dipermalukan di depan Tangking. Aku harus bertindak lebih cepat. Aku Tang Yi hanya mau menikahi pria terkaya. Nona besar. Laporan kehamilannya ternyata palsu, dia beli dengan suap. Ini bukti pernikahan Ayah Chen dan Ibu Tiano. Bukti pernikahan. Akan kau lihat siapa yang bertindak dulu. Kamu kok di sini? Urusanmu apa? Hotel ini punyamu, sok ikut campur. Kamu apaan sih? Nona Tang ini berusaha keras untuk siapa? Sepengetahuanku, di Hotel Rongcheng, orang pentingnya cuma Jiang Ye. Chen Tianqi sudah tidak cukup untukmu. Jangan asal bicara. Tuan Jiang pernah bantuku. Ini hanya ucapan terima kasih. Semoga berhasil. Kamarnya di nomor 8808. Nona Hiyi, ada apa datang? Ayo masuk. Tuan Muda Jiang, aku datang khusus berterima kasih. Ini hadiah kecil sebagai tanda perhatianku. Suapi aku makan. Baik. Enak tidak? Enak. Aku mau kamu. Jahat. Tuan Muda Jiang lucu. Tidak memaksa. Saat jamuan Tang, beri jawaban. Nona Tang, bangunlah. Kenapa datang pagi sekali? Hari ini ada jamuan di Rongcheng. Kau harus memukau. Hari ini jadwalnya cukup padat. Mandi bunga mawar dulu. Aku sudah mandi semalam. Buruan temani Nona Tang. Jangan bukain selimutku. Semua lihat gaun merah gelapmu. Kau pasti yang tercantik malam ini. Keren banget kan? Tentu saja. Meng Meng, kau juga cantik banget hari ini. Misalnya. Kok ramai sekali di sana? Pasti pejabat penting ya. Itu kerabat keluarga Tang juga. Ayo cepat, kita sapa mereka. Nggak usah, kamu duluan.
Ini anak orang kaya ya? Gaya jalannya seksi, lumayan. Gak cantik, kelihatan mau goda. Ini sepatu dari kepala pelayan. Licin amat. Cuma mantan istri yang kubuang. Dasar sampah. Waduh, ada cowok ganteng. Janda lebih mantap. Kak Tianki, aku mau ke kamar mandi dulu. Cepat balik. Boleh. Rekam dulu. Terima kasih hadir di Jamuan Tang. Pada acara malam ini, Putri Keluarga Tang akan memilih mitra untuk proyek Rongcheng. Tidakkah bapak ini terlihat familiar? Tak penting familiar atau tidak. Sekarang dia bekerja untuk keluarga Chen. Mari kita lihat dulu. Daftar keluarga kandidat proyek kali ini. Kenapa Yi belum kembali juga? Nama perusahaan Chen tidak ada. Benar, nak. Cepat pergi tanyakan. Pasti salah. Mana mungkin perusahaan Chen tidak masuk? Dasar keluarga Chen. Tak tahu diri. Bisnis butuh integritas. Kalian hanya penjilat. Chen Tianqi bahkan selingkuh. Mau menggarap proyek Tang? Tonyo! Tang King, kau hanya dendam setelah diceraikan dan mencoba mencemarkan namaku. Mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Inilah buktinya. Ini adalah laporan tes Tang Yi. Saat hasil tes itu keluar, kami belum bercerai, tapi dia sudah hamil. Kami benar-benar difitnah. Kami dizalimi. Ya, betul. Semuanya karena Tang King ini. Dia pelaku. Suamiku Tianqi berhati baik. Karena kasihan padanya, aku menikahinya. Tapi sampai sekarang setelah menikah selama ini, tidak kunjung punya anak. Dalam keluarga seperti kami, jika tak bisa melanjutkan keturunan, tidak punya anak sama dengan Durhata. Benar kan? Tang King tak mau cerai. Dialah yang merebut hati suamiku dan melahirkan anak haram ini. Sekarang mereka bergabung. Fitnah kami. Dasar pelakor. Anak si tanda bintang ini juga bukan orang. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa. Lihat dengan jelas. Dasar tebal muka. Kau penipu. Keluarga kami yang dulu mendanai perusahaan ini. Bukan kau yang gila. Aku lawan dia. Jangan ikut campur. Jangan pukul ibu. Jangan pukul ibu. Ada apa ini? Yi, pas waktumu datang. Cepat usir dua tanda bintang ini. Mereka mencemarkan nama keluarga Dengan hak. Pinseng. Karena Yi putri keluarga Tang. Katanya putri Tang yang umumkan mitra. Cepat suruh Yi umumkan. Tak pernah kukatakan Putri Keluarga Tang adalah Tang King. Siapa lagi kalau bukan Yi? Putri Tang adalah Tang King. Sudah kuketahui dia keluarga Tang. Sungguh tak terduga. Dia putri keluarga Tang konglomerat puncak Haicheng. Kuumumkan. Mitra proyek keluarga Tang di Rongcheng. Putra Jiang dari Haicheng. Jiang Ye. Ese. Chen Tianlu.
Kenapa nggak nunggu aku pergi sendiri? Tugasku telah berhasil selesai. Ibuku terbukti bukan peselingkuh di depan semua. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dengarkan, kita adalah sekutu. Jangan lupa, masih ada kejutan besar yang menantimu nanti. Kan sudah kukatakan. Sudah kuingatkan baik-baik, tapi tak dihiraukan. Putri asli kabur. Jangan bicara seenakmu. Dulunya waktu kalian mengusirnya, kau kan juga tidak melarang. Sudah. Situasi darurat begini masih bertengkar. Ya, keluarga Chen masuk berita. Kakak dituduh selingkuh. Hinaan keji. Ada yang tarik saham. Pemegang saham mau. Tarik investasi karena keluarga Chen menentang Nona Tang. Pak Chen! Wah, Ayah, baik-baik saja kan? Jangan menakut-nakuti kami. Pak Chen! Ada perlu apa? Tangking, kau yang sebarkan berita itu. Kau sengaja buat pemegang saham mundur? Apa maksudmu? Berita itu semua fakta. Tak ada rahasia yang tersembunyi. Apa syaratmu untuk lepaskan keluarga Chen? Jika bisnis keluarga Chen bangkrut, aku siap beli dengan harga tinggi. Kau mau akuisisi Chen Corp sekarang? Sempat terpikir, sayangnya ditolak. Tianduo, kau tidak lemah hati kan? Dari yang aku dengar, ayahmu sudah diopnam. Tianxi bagaimana? Si tanda bintang dengan harga bagus untuk akuisisi Chen Corp. Mimpi juga. Chen Corp harus tetap milik kita. Ayah, bangun. Perusahaan gimana? Minta. Tolong. Ya ampun. Apa? Takkan merendahkan diri. Kalau mentok, tolong Kak Yi. Dia putri keluarga Tang cabang Rongcheng, walau bukan dari garis utama. Sipai. Soal krisis perusahaan Chen ini, jangan diabaikan. Lagi pula kau sedang hamil anak kita. Pikirkanlah anak kita juga. Tianqi, keluargaku sulit membantu. Hubungan kita tak resmi. Tanpa pertunangan. Tapi kan, aku ada. Satu solusi. Aku suruh Rou jodohkanmu dengan Jiang Ye. Dia baru menang proyek keluarga Tang. Kalau kamu mendekatinya sekarang, apakah bisnis di kota kalian bisa melewati masa sulit ini? Baik, Aipai. Hubungi dia dulu. Baik. Terima kasih, Tuan Jiang. Anda menyelamatkan kami. Hanya bantuan kecil. Tapi, setelah proyek Tang, likuiditas saya terbatas. Harga hanya ini. kalau kamu setuju. Langsung kontrak. Ini terlalu rendah. Ini eksploitasi. Kalau begitu, batal saja. Ibu, jangan protes. Far, sudah saatnya jangan ragu-ragu. Benar-benar mau jual perusahaan? Aku tanda tangan. Tuan Jiang, cepat tanda tangan. Jangan buru-buru. Di sini, bukan aku kontraknya. Maaf menunggu lama. Aku datang. Kerja bagus sekali. Catat jasamu. Terima kasih, Nona.
Kalian bersekongkol. Memangnya, Chen Tianqi, sudah kukatakan menikahi wanita ini. Tak berakhir baik. Kau serigala tua ini. Setelah kerjasama ini, bagaimana balas budimu? Menurutku, Chen Meng ada niat tersembunyi. Cemburu. Tenang saja. Nanti ku jadikan kau nyonya muda keluarga Jiang. Jahat. Sundal. Kau hamil anakku, tapi masih selingkuh dengan pria lain. Pukul aku kalau berani. Aku hamil keturunan keluarga Chen. Setuju. Chen Tianqi, kau bodoh ya? Dia bohong, tak pernah hamil. Baiklah, kamu tidak terlalu rugi, hanya beli gaun 8 juta saja. Omong kosong. 8 juta bukan main. Kembalikan uangku. Dasar tanda bintang. Beraninya kau goda Tuan Jiang. Jiang Ye, tolong aku. Kau janji nikahi aku. Bodoh beneran atau pura-pura? Keluarga Jiang takkan terima wanita tak bermoral sepertimu. Aku serahkan ini ke kamu. Aku bawa hadiah. Tianlu. Aku tahu. Aku yang bersalah. Tapi kamu. Bisakah kamu lepaskan perusahaan Chen? Kau juga keturunan Chen bertindak di malam hujan. Aku datang hanya untuk menemuimu. Adapun hal lain, aku tak bisa putuskan. Meski sangat teliti, tapi menurut pendapatku, uang dan kekuasaan bukan prioritas utama. Tahu. Coba kau mohon. Kenapa kau harus menyusahkannya? Dari awal sampai akhir. Yang kau pikir hanya perusahaan tak pernah peduli kebutuhannya. Ku beritahu, tak perlu khawatir soal perusahaan. Akan kuberikan pada Chen Tianlu. Masih satu marga Chen. Tangking, aku tak butuh rasa ibamu. Aku tak mengerti, kenapa kau begitu baik padaku? Karena kau pantas, Tianlu. Kau pantas mendapat yang terbaik dariku. Sepertinya kau tak ingat apa-apa. Ikutlah aku ke suatu tempat. Tianlu. Kau ingat tempat ini? Kau masih ingat gadis kecil yang jatuh ke laut dulu? Jadi, si cengeng itu ternyata kau? Aku tak pernah memberitahumu. Aku menikahi Chen Tianqi karena mengira dia adalahmu. Sebenarnya, janjiku dulu tak pernah berubah. Tak tahu saja, maukah kamu terima saya lagi?